Joni, kita ke arah pantai. Revan menunggu di sana. Baik, Bos. Saya belum siap, Marco. Sekarang atau nanti, kamu tetap akan bertemu dengan Reva. Apa bedanya? Dan lagi pula sampai kapan kamu terus-menerus menyiksa perasaannya Reva? Apa kamu tega? Jadi saya rasa sebaiknya sekarang kamu bertemu dengan Revan dan tidak perlu ditunda lagi. Kamu yakin? Kamu yakin Marco ingin pertemukan saya dengan Revan? Iya. Saya sudah janji sama Reva. Lantas kamu ingin saya bicara apa sama dia? Kamu lupa Revan itu siapa? Tolong nih, Guru. Kamu jangan bicara soal itu. Jaga perasaan Reva. Kamu sendiri kan yang minta untuk diselesaikan. Ningru, apa kamu benar-benar tidak punya hati? Sudah sekian lama kamu meninggalkan Reva. Hingga kamu pura-pura meninggal. Tunggu. Kamu jangan asal nuduh ya, Marco. Kamu pikir selama Revan itu di luar dan bisa nembus Hollywood, menguasai fotografi itu karena siapa? Campur tangan saya kan? Kamu jangan lupa itu. Nah terus sementara kamu, apa yang sudah kamu lakukan buat Revan, Marco? Hah? Kamu tidak pernah mau ngurusin dia. Pantes aja dia benci sama kamu. Udah, pertemuan ini gak ada gunanya. Belum saatnya. Saya turun di sini. Ningru, jangan nekat. Oke, sekarang kamu putuskan saja. Apa yang kamu mau saya lakukan? Kamu tahu kan, saya nggak akan bisa menutupin apapun lagi kalau sudah ketemu dengan Revan. Terserah kamu, mau ikutin saya atau enggak. Tapi kamu harus tahu resikonya. Semua akan terbongkar. Akhirnya ya, Vin. Setelah sekian lama, kita bisa lihat Revan ketemu sama mamanya. Ya iyalah. Tapi habis ini, kita tinggal minta traktiran dari Revan. Ya iyalah, kita kan udah nemenin. Apaan sih, Vin? Aneh banget deh, masa malah minta traktiran sih sama orang? Malu-maluin tau gak? Kok malu-maluin sih? Ya enggak lah, kepala batu. Kita tuh kan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Aku aja nih ya, kalau aku seneng aku suka tuh traktir anak-anak kampus. Sekali-sekali boleh lah aku ditraktir juga. Kamu pengen banget ditraktir. Ya udah deh, kalau gitu aku traktir kamu es cendol aja gimana? Es cendol? Es cendol doang? Kamu gak mau? Enggak. Ya maulah kepala batu. Pokoknya apapun pemberian dari kamu akan aku terima dengan sepenuh hati. Aku ragu deh. Yakin? Seandainya aku kasih kamu baju yang sederhana, kamu tetap mau terima? Kayaknya enggak sih. Iya iyalah kepala batu. Asal kamu tahu ya, itu bukan soal barang, tapi soal perhatian yang dikasih sama pacar aku. Pasti aku terima. Semoga aja. Baik deh, aku udah pinter sekarang. Yeay! Iyalah tapi no, jangan pegang rambut aku. Kamu tahu gak sih, aku tuh 2 jam bikin rambut kayak gini. Lama banget, rambut kamu sedikit. Bukan masalah jumlah ya, kepala batu. Bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Lagian aku kan mau tampil maksimal depan kamu. Ini semua demi kamu. Makasih ya, Vin. Tapi sebenarnya kamu tampil sederhana pun juga aku tetap suka kok. Mulai, gombal-gombal jijik ya keluar ya. Gombal-gombal jijik. Apaan sih? Vin, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Aku gak sabar deh ngeliat Revan bahagia banget pasti ketemu sama mamanya.
Mama di mana? Ada di dalam. Mama! Kok nggak ada? Mama nggak ada di dalam. Oh iya, saya tahu. Pasti Mama beda mobil ya. Ini deh, mesti sabar nungguin Mama. Reva, Papa minta maaf. Papa tidak berhasil. Nggak usah dijelasin. Saya mengerti kok. Dan seharusnya saya sadar. Mama benci sama saya. Mama nggak mau ketemu sama saya. Iya kan? Reva, kamu jangan salah paham. Justru mama kamu sayang sama kamu. Bahkan dia selalu mikirin kamu. Sayang. Mikirin saya. 18 tahun, Pak. 18 tahun. Selama umur hidup saya mengira mama saya itu udah meninggal. Tapi apa kenyataannya sekarang? Mama masih hidup dan dia nggak mau ketemu sama saya. Apa artinya itu? Dia benci sama saya. Dan mulai sekarang, saya seharusnya berhenti berharap. Karena mama saya sendiri nggak mau ketemu sama saya. Terima kasih sudah membantu. Permisi. Revan. Kenapa jadi kayak gini? Emang Tante Ningrum gimana? Apaan sih? Emang apa susahnya coba? Seorang ibu untuk ketemu sama anaknya. Tega banget sih jadi ibu. Kalau misalnya ini mamaku ya, dia nggak mungkin kayak gitu. Gagal dia ditraktir. Vino apaan sih masih sempet-sempetnya mikir di traktir? Apaan sih, aku bercanda doang, kepala batu. Serius banget sih. Tapi semoga aja ya. Semoga Tuhan ngasih jalan supaya Revan bisa ketemu sama Ningrum itu. Iya, Vin. Kenapa? Terkesima? Kagum? Keren ya? Kata-kata aku barusan. Alvino Adijaya Golden Race. Apaan sih? Ngomong sendiri, muji sendiri. Stres. Bodoh amat. Dara. Ayo ikut gue sekarang, buruan. Ayo, mau mana sih? Udah ikut gue, lu gak akan percaya kalau lu gak ngeliat sendiri. Udah, buruan. Sabar. Aduh. Sabar dong. Dar. Tuh lihat tuh si Reza lagi dikerjain sama Han sama Juno. Serius gue harus kayak gitu? Ya iyalah, aja lu harus kayak gitu. Yaudah, pokoknya sekarang lu coba praktekin apa yang barusan gue ajarin tadi, oke? Nah, tuh ada sini ada. Coba lu praktekin ke dia. Udah cepetan sana. Buruan samperin sama Za. Udah aja, cepetan sana samperin. Sekarang? Iya sekarang lah. Bentar dulu. Hai, cewek. Sendirian aja nih. Mau aku temenin nggak? Enggak kok, kita berdua. Nggak lihat. Tahu. Oh kalian berdua ya? Ya iyalah, lu nggak buta kan? 1, 2. Ya ampun, itu si Reza lagi diajarin ngapain sih? Aduh, nggak ngerti. Kayaknya sih emang lagi diajarin buat ngedeketin cewek. Lihat dia sampai diketawain kayak gitu. Aduh, kelewatan banget sih bercandanya si Hans.
Sore-sore gini ada kelas tambahan. Atau macet apa? Lu gimana sih? Itu buat ngerayu cewek yang lagi sendirian. Itu mereka berdua. Ya lu gimana sih, Ja? Lu kok kaku banget jadi cowok? Ya lu harus improve dong. Ya kalau mereka berdua, lu sampai kayak gini, Ja. Hei cewek, berduaan aja, mau ditemenin nggak? Gue ada temen lagi tuh satu. Kayak gitu, Ja. Lu gimana sih, kaku banget jadi cowok? Oh gitu ya? Iyalah. Berarti gagal dong gua. Gatot, Za, gatot. Gagal total. Yaudah coba yang lain deh. Udah coba cari yang lain ah. Tuh ada sini nih tuh. Coba lu tawarin bantuan buat bawain bukunya dia. Cepetan. Kalau itu gua ngerti, nggak usah dijelasin lagi. Hai, aku tebak. Kamu Nindi ya? Iya. Kenapa emangnya? Kamu pasti berat bawa bukunya. Sini, biar aku saja. Kamu pasti nggak akan kuat. Ini, boleh. Ya ampun, baik banget sih. Oh iya, tolongin sekalian bawa ke ruangan dosen ya. Taruh aja di atas meja Pak Rudi. Soalnya tuh buku tugas hari ini harus dikumpulin. Hah? Ruangan dosen? Iya. Aku nggak tahu ruangannya di mana. Aku bukan mahasiswa sini. Ya ampun, sini deh. Kalau gitu ngapain sih dari tadi lo tuh minta nawarin bawain? Ih, ini. Aku gagal lagi sih gua. Lu gimana sih, Ja? Ya harusnya lu bilang aja. Ya udah anterin dong ke ruang dosennya supaya kita bisa jalan berdua. Lu gimana sih? Masa kayak gitu aja nggak bisa? Nah, Za, itu lo kebangetan banget sih. Nggak bisa improve gitu. Lo nggak bilang dari tadi. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, tuh ada cewek tuh. Coba lu praktekin ke mereka. Coba sana. Gue jadi ragu gue. Udah sana. Harus berhasil lu kali ini. Oke. Siapa tuh berhasil? Hai cewek. Mau kemana nih? Kita lagi nungguin jemputan nih mau pulang. Aku anterin mau nggak? Emangnya lo bawa mobil? Enggak sih. Aku naik sepeda. Apa? Naik sepeda? Terus lo mau nganterin kita naik sepeda? Kita berdua loh. Ngaco lo ya. Yuk. Soy, lo gak mau tarik Reza dari situ? Kasian tuh dia lagi dikerjain sama si Hans. Ngapain? Bukan urusan gue. Soy, mau kemana sih Soy? Soy? Gagal lagi. Lu sih, cewek diajak banget sepeda. Ngapain lagi nih orang? Pada ngapain sih? Kenapa Reza sampai dikerjain kayak gitu? Ya biarin aja kali, orang dia sendiri yang mau kok. Orang dia sendiri yang minta ajarin sama gua. Kan sewot dah. Reza nggak playboy kayak kalian berdua. Udah deh kau. Masa sotoy. Ini emang dia minta kok. Sih, Yaudah, Ja, lanjutin aja. Nih tuh ada cewek tuh. Coba praktekin ke dia. Reza, lu ngapain sih? Udah stop. Udah, Ja, nggak usah lanjutin aja. Itu udah bagus kok. Yang buru, Za. Doakan saya berhasil. Harus berhasil. Za. Soy, lo gak apa-apa? Ya, menurut lo aja, Der. Oke, si Reza tuh lagi dikerjain deh sama Hans dan teman-temannya. Tapi lo tenang aja ya, nanti biar gue yang marahin. Kayak mendingan gue balik aja deh. Lo kok pulang sih? Lo bukannya baru nyampe kampus? Ya iya sih, cuman gue tiba-tiba nggak mood buat kuliah. Mendingan balik aja deh, Der. Oh ya, Der. Gue minta satu hal ya sama lo. Jangan cegah Reza. Biarin aja dia kayak gitu. Loh, kenapa dibiarin sih? Der, please. Biarin aja dia kayak gitu. Kenapa sih si Reza mau aja dikerjain kayak gitu? Lu mesti banyak praktek, Za. Daripada kelamaan, mendingan sekarang cari mangsa yuk. Daripada lanjut. Yoi. Mesti banyak latihan, Doi. Sukses ya. Ingat tapi anak orang. Oke ya?
Good luck, man. Jangan grogi. Jadi kamu tahu mereka lagi ngerjain Reza, tapi kamu biarin gitu aja. Kamu kenapa? Orangnya sendiri yang minta. Minta apaan? Cara nakutin cewek. Awalnya minta gue, tapi gue tahu bakal susah banget aja dia. Ibarat kayak bangun monster semalam. Terus kamu dengan segampang itu nyuruh mereka ngajarin Reza? Ya, why not? It's good for him. Supaya dia bisa lebih ngerti sama cewek. Tapi Leon, nggak gitu juga caranya. Reza itu udah pacaran sama Sonya. Nah, satu-satunya cewek yang dia harus taklukin itu cuma Sonya doang, bukan sembarangan cewek. Tapi Dana, dengan dia nakutin banyak cewek dan ngertiin banyak cewek, dia bakal lebih mudah ngadepin Sonya. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aku ngerti banget sih perasaannya Revan. Ada ya, ibu yang tega kayak gitu. Tapi kok aku ngerasa kalau Bu Ningrum itu sebenarnya baik ya, Vian? Apa kamu bilang? Baik? Ya enggak lah, Ras. Kalau baik tuh kayak mama aku. Selalu perhatian, nanyain Vino mau makan apa, Vino lagi di mana, Vino kamu kenapa. Selalu ada buat aku. Bahkan kalau mama jauh pun bisa video call. Kalau ini apaan? Tapi Vian, aku yakin banget Bu Ningrum itu pasti punya alasan tersendiri kenapa dia belum nemuin Revan. Kita nggak boleh dong main asal ngejudge gitu aja. Karena nggak mungkin nggak ada alasan yang kuat di balik sikapnya itu. Ya tapi apa coba alasannya? Emang apa susah sih tinggal jelasin doang? Orang ke anak sendiri, kayak ke orang lain aja. Pokoknya enggak lah, aku nggak setuju. Bener juga sih kata Vino. Jadi penasaran, Tante Ningrum itu sebenarnya gimana ya? Oh iya, di kotak yang waktu itu kan ada foto-foto lama. Mungkin gue bisa dapat info dari situ. Seingat gue pernah taruh di sini. Nah, bener kan? Waktu itu gue ngeliat fotonya ini nih. Ya kan? Ini kan foto Tante Ningrum. Oh, berarti bayi ini pasti Revan. Ya nggak mungkin lah gue. Ya walaupun gue nggak ingat juga sih muka gue waktu bayi gimana. Revan waktu bayi gendut juga ternyata ya. Jangan-jangan ini beneran kotak-kotak kenangan ayah sama Tante Ningrum. Kan waktu itu ayah bilang ayah tuh deket sama Tante Ningrum. Ras, loh kok kamu buka surat pribadi ayah? Maaf ya, Laras tadi pikirnya ini surat dari Tante Ningrum buat ayah. Laras cuma pengen bantuin Revan doang kok ya. Karena Revan tuh kasihan dia masih penasaran banget sama Tante Ningrum. Ras, itu kan urusannya Revan sama keluarganya. Biar aja Revan yang urus. Iya sih ya, tapi Laras tuh niatnya cuma pengen bantu aja. Karena Revan tuh temennya Laras. Gini Las, dalam kehidupan seseorang kita kan nggak pernah tahu kenyataan hidup yang baik atau buruk yang akan menimpa orang itu. Nah kalau yang tertimpa itu kehidupan yang buruk, terus kita bongkar,
Kan malah nggak enak sama orangnya. Udahlah, itu kan urusan Revan sama keluarganya. Ya udah, biar Revan sama Bu Ningrum yang ngurus, kan kita. Ya udah deh ya. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu. Ya udah ya, Laras ke atas ya. Sampai kapan aku bisa menutupi semua ini? Aku terpaksa melakukan ini. Samsul, Astaga, Bu Ningrum. Apa kabar, Bu? Lama sekali nggak ketemu kita, Bu. kamu bisa ikut saya sekarang? Ada apa ya, Bu? Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Baik, Bu. Baik, ayo masuk. Baik, Bu. Bu Ningrum, apa kabar, Bu? Udah belasan tahun ya, Bu, kita nggak ketemu. Saya bersyukur loh, Bu, bisa ketemu sama Ibu sekarang dalam keadaan bugar dan sehat seperti ini. Maaf sebelumnya, saya malah mengira Ibu sudah nggak ada. Ningrum yang dulu memang sudah tidak ada, Samsul. Maksud Ibu? Ningrum yang dulu, yang lemah, yang pengecut, sudah saya kubur dalam-dalam. Yang ada adalah sekarang Ningrum yang kuat, yang berani, yang tidak akan bisa ditindas oleh siapapun lagi. Saya benar-benar berhutang budi sama kamu, Samsul. Saya kagum dan saya salut karena kamu bisa menjaga rahasia saya sampai sekarang. Iya, terima kasih sama-sama, Bu. Kan memang sudah kewajiban saya untuk menjaga rahasia itu karena itu adalah amanah yang dititipkan kepada saya, Bu. Dan kamu adalah orang yang sangat baik. Tidak salah saya menitipkan alamat itu sama kamu. Maksud Ibu mau menyampaikan sendiri langsung pada Laras? Menurut saya sih, Bu, sebaiknya Laras tahu semua itu sekarang, Bu. Karena Ibu sudah menemui dan sudah muncul. Tapi, saya minta tolong. Jangan beritahu rahasia ini sama Laras. Tapi, kalau saya sih bilang ini saat yang paling tepat, Bu, biar Laras tahu semuanya. Belum saatnya. Terlalu banyak resiko. Situasi sedang tidak baik untuk saat ini. Apalagi Laras sedang dekat sama Vino. Kalau sampai Rani tahu Laras adalah anak saya yakin Rani pasti akan memanfaatkan situasi untuk menyakiti Laras dan juga untuk menyakiti saya. Benar kata Ningrum. Ini demi kebahagiaan Laras. Ini memang berbahaya buat Laras. Lagi sekarang ini dia gak mungkin bisa dipisahkan dari Vino. Dan Ningrum benar. Laras pasti makin tersakiti oleh Rani kalau dia sampai tahu rahasia ini.
Berapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Mama mana sih? Bim. Iya mas. Lo liat gak sih mama kemana? Maaf mas Vino. Bu Rani sudah pergi sejak pagi tadi mas. Mama pergi? Iya. Pergi kemana? Kok nggak ngasih tahu ke gue? Saya juga belum diberitahu sama Bu Rani kemana beliau pergi. Tapi apa nggak sebaiknya Mas Vino bisa telepon saja langsung ke Bu Rani? Ya udahlah Bim, udah gue telepon. Nggak diangkat sama mama. Aneh banget deh. Mana ya mas? Oh iya si boneka hantu. Apa nggak gue telepon si boneka hantu ya? Bener mas. Ya udah Bim, telepon deh. HP gue nggak tahu di mana. Oh ini sebentar mas. Sebentar mas. Tuan Vino nggak usah ditelepon. Annabella sudah hadir di sini. Daripada dengar suara Annabella lewat telepon, lebih baik dengar secara langsung. Pasti lebih lembut dan merdu Tuan Vino. Lo tuh apaan sih boneka hantu? Gak usah so imut deh. Sekarang cepetan. Mana mama? Hah? Ibu Rani? Aduh, saya nggak tahu Tuan Vino. Lo nggak tahu? Gimana sih? Katanya asisten mama nomor 1 yang paling hebat. Masa mama aja nggak tahu ada di mana? Annabelle, saya mohon dengan sangat sama kamu. Tolong jujur. Kamu pasti tahu di mana Bu Rani itu berada. Katakan saja langsung sama Mas Vino. Bimo, kalau saya tahu, pasti saya kasih tahu. Sumpah Tuan, saya nggak tahu Bu Rani pergi kemana, soalnya saya nggak diajak ikut. Saya juga bingung belakangan ini, Bu Rani jarang ngajak saya untuk ikut Tuan. Saya merasa sebagai asisten yang tidak berguna, tidak terpakai. Sedih hati ini Tuan Vino. Ngomong apa sih? Panjang deh jadinya. Masa bodoh? Gue nggak butuh curhatan lo, nggak penting buat gue. Saya bukannya curhat Tuan, tapi saya memaparkan kenyataan. Shh, udah deh, gue nggak mau denger. Masa pernah nggak tahu sih mama di mana? Iya, aneh banget deh. Kamu pasti nggak jujur. Aduh, ada Vino lagi. Kalau Vino ngeliat gue, pasti dia bakal nyuruh gue ngeramal lagi. Gue ngupit aja. Gue gak mau salah ngomong lagi. Kamu lihat apa sih? Ih, jangan GR. Siapa yang ngeliatin kamu? Sean. Lo ngapain sih di sini? Sean, kenapa sih? Sean. Woi, Sean. Malah kabur lagi. Bim, ini pasti Sean ngumpetin sesuatu dari gue. Sekarang Bim, lo kejar dia, lo bawa dia ke gue. Baik mas. Baik. Permisi. Buruan. Sean, sini kamu. Apa lo? Enggak, Mas Vino. Sana pergi. Mana sih mama? Gimana sih lu, Ja? Masa godain cewek kayak gitu aja lu nggak bisa sih? Ya, gimana ya? Gue kan nggak pernah gombalin cewek. Seriusan lu, Sa? Lu nggak pernah gombalin cewek? Hen, di Jakarta, men. Lu ngapain aja di Jakarta? Kayak tinggal di Goa lu. Ya, gue harus gimana dong? Masa iya cowok harus bisa ngegombalin cewek? Aduh, kalau itu gue nggak bisa deh. Ya lu harus bisa lah, Ja. Sekarang gini, kalau lu nggak bisa gombalin cewek, gimana lu mau cari istri nanti? Sekarang cewek tuh nggak bakal ada yang mau sama cowok aku kayak gitu, Ja. Tapi tenang, Ja. Lu harus percaya. Kita di sini bakal bantu lu kok. Ya nggak? Kita bakal bantu lu, Za. Iya, makasih ya. Ja, gini aja. Kegagalan itu adalah kunci kesuksesan yang tertunda. Dan kalau lu latihan terus dan lu percaya diri, gue yakin kok lu pasti bakal berhasil. Yoi. Ih, si Kuman tuh nyebelin deh. Masa setiap gue mau nyelakain dia, dia selalu selamat sih? Kayak pelet kali ya tuh anak. Ada Bianca tuh. Sekarang ya, waktunya lu tunjuk gigi. Cepetan samperin. Maksud lo? Gue harus ngegombalin Bianca? Hah? Ya iyalah, Ja.
sekarang gini ya, gue kasih tahu sama lo. Kalau lo bisa gombalin Bianca, udah pasti lo bakal bisa gombalin cewek lain, termasuk Sonya. Apa gue harus ngelakuin ini ya? Tapi ini sebenarnya salah nggak sih? Gue jadi bingung. Tapi ini demi kebahagiaan Sonya. Kalau gue bisa ngegombalin dan ngerayu Sonya, pasti dia makin seneng. Gimana, Ja? Mau nggak lo? Ini kan demi kebaikan lo juga, Ja. Seriusan ya? Seriusan dong. Come on, man. Ya, cepetan, Ja, samperin lah. Gimana ya? Ja, gue kasih tau ya sama lo. Cowok tuh harus bisa gombalin cewek. Kalau lu nggak bisa gombalin cewek, yang ada lu malah ditinggalin sama cewek. Mana ada sih cewek yang mau sama cowok kaku kayak gitu? Udah, mending sekarang lu samperin deh. Cepetan. Samperin nih. Ya iya, lu samperin, lu tunjukin tuh, lu praktekin jurus gombalan yang tadi gua ajarin. Cepetan. Sekarang. Ya, come on. Oke. Bi, hari ini kamu cantik deh. Apaan sih lo? Ngapain sih lo duduk sini? Pergi deh. Beneran hari ini kamu cantik. Apaan sih lo? Gak usah ngejelas deh, pergi sana. Lo mau ngapain sih? Apaan sih lo, aneh banget deh. Ngapain ngeliatin gue kayak gitu? Jangan-jangan lo mau punya niat jahat ya sama gue? Enggak, Bi, enggak. Aku tuh cuma mau bilang kamu itu cantik. Boleh nggak? Enggak. Udah deh, mendingan sekarang lo pergi. Daripada lo bikin gue bad mood, mendingan sekarang lo pergi. 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 Gak mau pergi juga. Pergi gak? Yaudah, kalau lo gak mau pergi, gue yang pergi. Satu, dua, tiga. Wah, Keren banget, Man. Reza berhasil, Man. 5 detik megang Bianca tanpa kena gampar. Keren banget, Kan Man. udah berhasil tuh. Ngapain lo pegang-pegang gue? Lepasin gak? Lepas. Ih. Sorry, Bi. Kamu nggak apa-apa? Hah? Bi. Aduh, gagal lagi deh gua. Gagal. Kata siapa lu gagal? Lu berhasil kok, Ja. Berhasil? Lu nggak ngeliat tadi Bianca ninggalin gue? Asal lo tau ya, Za. Kalau orang lain megang Bianca lebih dari 5 detik, udah kena gampar, Za. Dan lu berhasil. Bener tuh. Kayaknya harus kita rayain nih. Yoi. Gue setuju. Duduk. Balastri, kita pesen makan dong. Ya. Pesen apa nih? Saya pesen ini nih. Saya pesen roti bakar sama jus mangga aja satu dong. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Selamat malam Mbak Dara. Selamat malam Mbak Sonya. Pada mau mesen makan apa ini? Pak Ahwa, Mbak Meti. Loh, Mbak Meti kerja di sini juga sekarang? Enggak, jadi Mbak Meti ini nemenin saya aja gitu. Ya kan kalau kerja ditemenin bebek, ya kan jadi lebih semangat gitu. Mas Hawa ini bisa aja loh. Mas Hawa malu loh kedengaran Mbak Dara. Tenang aja Beb, sama Mbak Dara ini. Mbak Dara kan sama abang udah CS. Udah begini banget nih. Ya Mbak Dara ya. Tapi Mbak Dara, tolong jangan dilaporin ke Bu Rani ya kalau Mbak Meti bantuin saya kerja di sini. Ntar yang ada saya malah dikasih surat SP lagi, surat peringatin. Iya Pak Ahwa, tenang aja. Lagian saya juga seneng banget kok ngeliat Pak Ahwa sama Mbak Meti makin dekat sekarang. Bisa aja Mbak Dara, saya jadi malu ini. Ngomong-ngomong,
Mbaknya diem aja dari tadi cemberut mulu ya. Kenapa ya mbaknya? Kenapa loh itu? Iya ya, kalau saya lihat-lihat nih, kayaknya lagi patah hati ya. Ya, iya bener. Ini mah mau curhat ya. Biasanya kan kalau perempuan ketemu perempuan mau curhat, curhat dong. Apaan sih? Mau tahu aja lo berdua. Iya kan biasanya emang begitu, Mbak. Udah deh Mas Awan, udah usah urusin mereka ya. Biarin Mbak Dara sama Mbak Sonya ngobrol dulu. Ya udah kita pergi ya sekarang ya. Oh iya bener juga ya. Ya udah kalau gitu pesanan saya bikinin dulu ya. Kayak biasa kan? Saya udah tahu pesanannya. Iya Pak. Gue tuh bingung deh Dar sama Reza. Gue tuh kurang apa sih Dar buat dia? Menurut gue sih, Soy, Reza itu cuma pengen jadi yang terbaik kok buat lo. Jadi yang terbaik lo bilang. Belajar goda-godain cewek maksud lo kayak tadi. Yang ada gue malah enak kali ngeliat dia kayak gitu. Ya enggak, Soy. Ya menurut gue sih lo harus ngertiin dia juga. Lo tahu sendiri kan dia tuh orangnya kaku. Dan dia paling nggak bisa godain cewek. Jangankan godain cewek, ngobrol sama cewek aja dia nggak bisa. Nah mungkin dengan dia belajar cara ngerayu cewek, dia itu cuma pengen bikin lo bahagia aja. Dar, gue tuh nggak butuh Reza yang kayak gitu-gitu. Yang gue butuh tuh cuma dia ada di sebelah gue kalau gue butuh dia. Udah kok itu aja. Gue tuh malah sakit hati banget ngeliat dia kayak tadi. Lo tau gak sih, Soy? Apa yang lo alamin sekarang itu sama persis sama apa yang gue alamin dulu pas Leon belum amnesia. Dulu tuh kita sering banget berantem karena keegoisan masing-masing. Dan gue baru sadar pas Leon hilang ingatan dan ngelupain gue. Gue baru sadar kalau Leon itu berharga banget buat gue. Dan gue gak mau kejadian yang sama terjadi juga sama lo. Gue gak mau lo terlambat sadar kalau Reza itu berharga buat lo, Soy. Ya, mungkin emang caranya Reza salah sih. Mungkin emang ngeselin. Tapi itu semua juga buat bikin lo bahagia, Soy. Gue kenal Reza dengan baik. Dan dia itu orang paling tulus yang pernah gue temuin. Thanks banget ya, Dar. Gue bener-bener baru ngerti arti kata teman setelah gue kenal sama lo, Laras, sama yang lainnya. Sekarang gue bener-bener ngerasa punya teman setelah gue punya kalian. Sama-sama, Soy. Lagian kan, seorang temen pasti harus bantuin temennya juga dong. Dan kita udah temenan lama, kan? Ya udah sekarang, gue pengen ngajak lo ke suatu tempat. Kemana tuh? Suatu tempat yang bakal bikin lo bahagia. Tempat yang bakal bikin lo lupa sama kesedihan lo. Oh ya? Iya, Dar. Iya, gue udah siap kok. Ini gue udah depan rumah. Yaudah, gue tunggu ya. Itu siapa yang habis bakar-bakaran? Loh, ini kan tadi foto yang disimpan di kotak ayah. Kok dibakar? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang ditutupin sama ayah? Ya, padahal gue pengen banget baca surat-suratnya. Karena gue yakin tuh pasti salah satu dari petunjuk buat tahu hubungan antara mamanya Revan dan juga Revan.
tinggal gelang ini yang tersisa. Gak apa-apa deh, semoga aja gelang ini juga bisa jadi petunjuk. Lo kenapa kabur pas ngeliat gue? Bukan kabur, Vin. Gue cuma ke toilet tadi. Gak usah alasan deh. Gue tahu. Lo pasti nggak mau gue tahu kan? Mama ada di mana? Tapi emang gue nggak tahu, Vin. Udah lah, Sean, nggak usah bohong. Nggak mungkin lo nggak tahu. Lo kan bisa ngeramal. Lo pasti tahu lah Mama ada di mana. Sekarang cepetan. Lo ramal. Kasih tau ke gue Mama ada di mana. Kenapa nggak mau? Bukan begitu, Vin. Oke, nggak apa-apa. Kalau lo nggak mau juga nggak apa-apa. Ya palingan gue tinggal telepon dia tuh. Maskapai langganannya Mama. Gue minta 1 tiket. Jangan. Mau gue telepon sekarang? Enggak, jangan. Wait, kenapa lu selalu ngancem pakai itu terus? Ya iyalah. Lo kan paling takut sama ancaman itu. Makanya sekarang cepetan. Lo mau bantuin gue atau enggak? Mau ngeramal atau enggak? Oke. I will help. Tapi ini terakhir. Terakhir sih ya enggak lah. Lo harus bantuin gue terus. Percuma lah Sean, lo bisa ngeramal kalau nggak buat ngebantuin orang. Oke. Yaudah buruan. Menurut ramalan gue, kayaknya Anti Rani pergi ke luar negeri. Keluar negeri? Lo yakin? Yakin? Oke, gue percaya. Akhirnya gue bisa tenang sekarang. Gue udah tahu Mama di mana. Not bad lah, Sean. Untung juga gue punya saudara fals kayak lo. Aduh, si Vino percaya banget. Padahal kan gue ngomongnya ngasal. Yaudah, lo ngapain masih di sini? Sana pergi, udah gue bebasin. Wait. Jadi gue dikejar-kejar Bimo dan dibawa ke sini cuma buat gini. Ya iyalah, gue nggak butuh lo, gue butuh ramalan lo doang. Sekarang pergi. Kita boleh pergi, Mas. Ya iyalah. Sekarang waktunya gue video callan sama kepala batu. Lo ngapain masih di sini, Bim? Sana pergi juga. Gue mau pacaran. Kemana, Mas? Terserah kemana kek, ketemu Anabel. Terserah ngapain, yang penting gak di sini. Wah, kok suruh temuin Anabel sih? Ya udah, Mas, permisi, Mas. Ini area anti jomblo. Apaan sih? Lu jangan tiruin lagi. Lucu tau gak? Ras, inget ya Rus, kita malam ini kita itu girls night. Jadi gak boleh ada yang ganggu sama sekali. Iya, tapi ini masalahnya Vino. Kalau misalnya gue nggak angkat nih ya, pasti nanti Vino bisa panik, dia bisa manggil polisi buat nyari gue. Ya ampun, segitunya sih Vino. Anaknya perhatian, nggak kayak... Sonya. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yaudah Ras, gak apa-apa, 1 menit ya? No. 30 detik. Ya udah 1 menit deh. 30 detik. Iya, 30 detik. Ya udah. Halo, Vin. Kepala batu. Lama banget sih ngangkatnya. Lagi di mana? Ini aku lagi di pantai sama Dara dan juga Sonya. Hai. Oh, kamu kesana lagi. Ya udah, aku susul ya. Aduh, Vin ngapain sih? Gak usah ganggu-ganggu deh. Ini kita lagi mau girls time. Jadi, please don't come here. Enak aja, emang lu siapa? Hah? Saya enaknya nyuruh-nyuruh gue. Enggak.
Oh ya udah lo mau jadi cewek. Ya udah lo kesini ya, tapi pakai rok jangan lupa. Time's up. Yaudah ya, Vian, dadah. Bye. Pas banget loh 32 detik. Dadah. Oke? Yuk. Apaan sih ini cewek-cewek? Sosok girls time. Palingan juga ngegosip. Ya, palingan juga ngomongin gue. Ya iyalah, Alvino Adijaya. Omongan setiap wanita.